Selamat berjumpa lagi anak-anak, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda dan energi. Materi pembelajaran IPA kelas 3 semester genap. Sehabis pelajaran olahraga, Nina dan Siti kelelahan. Oleh karenanya, mereka pulang sekolah naik becak. Ketika di perjalanan, Nina bertanya kepada Siti, mengapa becak ini bisa bergerak? Siti menjawab, becak ini bisa bergerak karena memiliki roda yang berbentuk bulat. Selain itu, becak ini diberi energi berupa kayuhan dari tukang becak. Jika tukang becak tidak mengayuh, becak tidak akan bergerak. Dengan demikian, Nina mengerti bahwa becak dapat bergerak karena bentuk roda dan juga karena ada energi. Apakah kamu mengetahui apa itu gerak benda dan energi? Untuk memahaminya, pelajarilah materi dalam bab ini. Gerak benda. Ayo, perhatikanlah lingkungan di sekitarmu. Ketika kamu dalam perjalanan ke sekolah, apa yang kamu lihat? Mungkin kamu melihat orang sedang berjalan atau mengendarai motor, mobil, dan sepeda. Gambar 6.1 memperlihatkan seseorang mengendarai mobil. Bagaimanakah gerak ban mobil tersebut? Kamu akan melihat gerakannya berputar. Selain itu, mungkin kamu pernah melihat permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, bola ditendang oleh pemainnya. Gerakan bola tersebut kadang-kadang berputar. Selain berputar, adakah gerak lain pada bola itu? Dalam pelajaran ini, kamu akan mempelajari gerak benda. Apa sajakah gerak benda itu? Samakah gerak benda yang bentuknya bulat dengan benda yang berbentuk kotak? Agar kamu lebih memahami gerak berbagai bentuk benda, lakukanlah kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gerak berbagai benda. Tujuan. Kamu dapat mengamati gerak berbagai benda. Alat dan bahan. 1. Kelereng. 2. Bola plastik. 3. Balok kayu. 4. Bidang miring yang halus permukaannya. Langkah kerja. 1. Letakkan bidang miring yang akan dipakai sebagai landasan gerak. 2. Letakkan bola plastik dan kelereng di bidang miring pada ketinggian yang sama. 3. Lepaskan kelereng dan bola plastik secara bersamaan. 4. Ayo, perhatikan gerak kelereng dan bola plastik tersebut. 5. Letakkan balok kayu di atas bidang miring. Lepaskan balok kayu agar balok dapat bergerak ke bawah. Ayo, perhatikan gerakan balok tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana gerak kelereng dan gerak bola plastik? 2. Bagaimana gerak balok kayu? 3. Gerak apa saja yang kamu amati? 4. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? 5. Bagaimanakah gerakan balok tersebut? Apakah gerak balok sama seperti gerak kelereng? Jika kamu amati, gerak roda atau ban adalah berputar. Akan tetapi, tidak seluruh permukaan roda atau ban menyentuh jalan. Adapun gerakan bola plastik dan kelereng juga berputar. Namun, seluruh permukaannya dapat menyentuh jalan. Gerakan seperti itu disebut menggelinding. Bagaimanakah gerakan balok? Balok tidak berputar atau menggelinding, tetapi meluncur. Artinya, hanya satu permukaannya yang menyentuh bidang. Gambar 6.2 memperlihatkan sebuah papan luncur di sebuah taman bermain. Kamu dapat meluncur dengan cara duduk di bagian atas papan luncur. Kemudian, kamu akan meluncur ke bawah. Gerak lain yang dapat kamu amati adalah pada permainan bola basket. Pemain basket berlari sambil melempar bola ke lantai. Kemudian, bola kembali lagi ke atas, dan seterusnya. Gerakan seperti ini disebut memantul. Selain itu, ketika kamu bermain sepak bola, terkadang bola ditendang menyentuh tiang gawang. Kemudian, bola kembali ke lapangan permainan. Gerak seperti itu juga disebut memantul. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak memantul lainnya? Sekarang, kamu sudah mempelajari berbagai gerak benda. Kamu telah memahami gerak berputar, menggelinding, meluncur, dan memantul. Namun, gerak yang kamu pelajari hanya pada benda padat. Bagaimana dengan benda cair?
Benda cair bergerak dengan cara mengalir. Contoh benda cair adalah air, sirup, kecap, dan minyak. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak mengalir mudah kamu amati. Air mengalir di parit atau selokan, dan sungai. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Seperti pada gambar 6.3. Benda gas juga bergerak. Kita dapat merasakan gerakan angin menerpa tubuh kita. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak benda gas lainnya? 1. Gerak benda dipengaruhi oleh ukuran benda. Tahukah kamu, mengapa suatu benda dapat bergerak, meskipun diberi tenaga yang sama? Setiap benda memiliki gerakan berbeda. Ada benda yang bergerak cepat, ada pula yang bergerak lambat. Mengapa benda ada yang bergerak cepat dan ada juga yang bergerak lambat? Agar kamu memahaminya, lakukanlah kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gerak benda dengan ukuran berbeda. Tujuan: kamu dapat mengamati gerak benda-benda yang ukurannya berbeda. Alat dan bahan. 1. Kotak kayu kecil, balok A. 2. Kotak kayu besar, balok B. 3. Bidang miring. Langkah kerja. 1. Letakkan bidang miring sebagai landasan gerak. 2. Letakkan balok A dan balok B pada posisi sejajar di bagian atas bidang. 3. Kemudian, lepaskan kedua balok itu secara bersamaan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling dahulu menyentuh lantai? 2. Mengapa balok tersebut menyentuh lantai lebih dulu? 3. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Balok A meluncur lebih cepat daripada balok B. Hal itu disebabkan luas permukaan sentuhan. Balok A dengan bidang miring lebih kecil dibandingkan balok B. Jika luas permukaan sentuhan balok lebih kecil, hambatan oleh papan landasan lebih kecil. Dengan demikian, ukuran memengaruhi gerak benda. Ayo kerjakan. Perhatikanlah kegiatan ayo, cari tahu 6.2. Ulangi kegiatan tersebut dengan bola. Namun, bolanya kamu buat dari plastisin atau tanah liat yang dikeringkan. Bagaimana hasil kegiatanmu itu? Diskusikanlah hasilnya bersama guru di kelasmu. 2. Gerak benda dipengaruhi oleh bentuk benda. Apakah bentuk benda memengaruhi gerak benda? Untuk mengetahuinya, lakukanlah kegiatan berikut. Ayo cari tahu. Gerak benda dengan bentuk berbeda. Tujuan: kamu dapat mengamati gerak benda yang bentuknya berbeda. Alat dan bahan. 1. Bola plastik. 2. Balok kayu. 3. Bidang miring. Langkah kerja. 1. Letakkan bidang miring sebagai landasan gerak. 2. Letakkan bola plastik dan balok kayu pada bagian atas bidang miring. Tahan dengan tanganmu. 3. Kemudian, lepaskan kedua benda tersebut secara bersamaan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang berbeda dari kedua benda tersebut? 2. Benda manakah yang lebih dahulu menyentuh lantai? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Oleh karena berbentuk bulat, bola plastik bergerak menggelinding. Adapun balok kayu bergerak meluncur karena berbentuk balok. Pada bidang miring, bola plastik bergerak lebih cepat dibandingkan balok kayu. Dengan demikian, bentuk benda berpengaruh terhadap gerak benda. Gerak benda juga dipengaruhi oleh bentuk permukaannya. Bandingkan olehmu gerak balok kayu pada bidang miring dari papan kayu dan kaca. Di mana benda lebih cepat bergerak? Semakin kasar permukaan suatu benda, semakin lambat gerak benda yang melaluinya. Pemahaman tentang gerak sering dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Misalnya, gerakan air mengalir untuk menggerakkan kincir air, seperti pada gambar 6.4. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu. 1. Sebutkan contoh berbagai gerak benda. 2.
Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda. 3. Apakah manfaat dari gerakan benda-benda berikut? Energi. Apakah energi itu? Energi tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Contohnya, energi panas yang berasal dari cahaya matahari. Panasnya matahari hanya dapat kamu rasakan, tetapi tidak dapat kamu lihat. Energi dari angin dapat dirasakan ketika kita bersepeda atau mengipaskan tangan. Energi bunyi dapat kamu dengar, tetapi tidak dapat kamu lihat. Selain itu, energi tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Dalam pelajaran ini, terlebih dahulu kamu akan mempelajari beberapa bentuk energi. Misalnya, energi gerak, energi panas, dan energi bunyi. 1. Energi panas. Ayo, perhatikanlah gambar 6.5. Mungkin, kamu pernah melihat ibumu menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Mengapa ibumu melakukannya? Hal ini dilakukan karena panas matahari dapat dimanfaatkan untuk menguapkan air pada pakaian. Pernahkah kamu melihat petani menjemur padi? Lalu pernahkah melihat nelayan yang mengeringkan ikan di pantai? Seperti ibumu, para petani dan nelayan menggunakan panas matahari untuk membantu pekerjaannya. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Matahari berguna bagi kehidupan semua makhluk di bumi. Pada gambar 6.6, cahaya matahari berguna bagi tumbuhan di alam. Cahaya matahari membantu tumbuhan dalam membuat makanannya. Lalu, tumbuhan dapat digunakan manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Makanan tersebut menjadi energi bagi manusia dan hewan untuk melakukan aktivitas. Sesungguhnya, matahari adalah penyebab adanya sumber energi lainnya. Energi angin timbul karena ada pergerakan udara. Pergerakan udara timbul karena ada perbedaan tekanan udara antar tempat. Tekanan udara dipengaruhi oleh suhu daerah tersebut. Beda suhu timbul karena panas matahari berbeda di setiap daerah. Tahukah kamu pemanfaatan lainnya dari energi matahari? 3. Energi gerak, energi kinetik. Pernahkah kamu melihat kincir angin? Apa yang terjadi jika kincir itu tertiup angin? Tentunya kincir angin itu bergerak berputar. Angin merupakan udara yang bergerak. Semakin kencang angin bertiup, semakin kencang kincir berputar. Kincir dapat berputar karena ada udara yang bergerak. Gerak berputar kincir dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Di Inggris dan Belanda, banyak dibangun kincir angin raksasa. Kincir tradisional itu dimanfaatkan untuk menggiling gandum atau memompa air. Airnya digunakan untuk mengairi perkebunan dan ladang, seperti pada gambar 6.7. Pada gambar 6.8, kincir dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Di Amerika Serikat, kincir angin dimanfaatkan untuk memutar generator. Generator digunakan untuk menghasilkan listrik. Ayo kerjakan. Diskusikan dengan kelompok manfaat lain energi angin. Kemudian, cari tahu tempat pemanfaatan tersebut. Gunakan berbagai sumber, seperti surat kabar, majalah, dan internet untuk mengetahuinya. 3. Energi bunyi. Pernahkah kamu melihat orang bermain gitar atau kecapi? Pada gitar atau kecapi terdapat senar yang dapat menghasilkan bunyi. Ketika jari-jari pemain gitar memetik senar gitar, senar tersebut akan bergetar. Getaran senar gitar menghasilkan bunyi. Ayo kerjakan. Tuliskan manfaat energi berikut ini. Diskusikanlah hasilnya dengan temanmu. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu. 1. Energi apakah yang menyebabkan gerak pada kincir angin? 2. Sebutkan contoh sumber energi bunyi. 3. Sebutkan contoh kegunaan energi matahari. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin.
Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.